Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita seputar tadabbur Al-Qur'an. Hal ini kita lakukan karena kita meyakini bahwasanya mentadabburi Al-Qur'an itu adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pada dasarnya menjadi kewajiban kita bersama. Demikian pula bahwasanya dengan mentadabburi Al-Qur'an kita dapat memahami petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya, sehingga kita dapat melaksanakan dan mengamalkan petunjuk-petunjuk tersebut. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita angkat ayatnya sebagai muqaddimah di dalam Al-Qur'an, surah Shad ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun, kitab Al-Quran, anzalnahu ilaika, telah kami turunkan kitab itu kepadamu wahai Muhammad. Liyadab mubarakun, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru, agar mereka mentadabburi ayatihi, ayat-ayatnya. Waliyatadzakkar, dan agar mengambil pelajaran ulul albab, orang-orang yang berakal. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita mentadabburi Al-Qur'an karena kita ingin menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam ayat tadi, dan dengannya kita berupaya untuk membuka hati kita ini dari petunjuk-petunjuknya, atau membuka hati kita ini terhadap petunjuk-petunjuknya, agar kita dapat mengaplikasikan dan mengamalkan petunjuk-petunjuk itu dalam kehidupan kita. Ayat yang akan kita tadabburi pada malam hari ini, ma'asyiral muslimin, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Barangkali ada jemaah yang bisa membacakan untuk kita kedua ayat tersebut yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat ke 41 dan 42. Petunjuk apakah yang dapat kita ambil dari kedua ayat ini agar petunjuk itu dapat senantiasa kita amalkan dalam kehidupan ini, agar petunjuk itu menjadi karakter, menjadi sifat utama kita dalam kehidupan ini, sehingga karakter dan sifat itulah yang akan membawa kita pada jalan kebahagiaan, ketentraman, dan keselamatan. Sudah ada yang ketemu ayatnya?
Ada? Ada yang ketemu ayat? Surah Al-Ahzab ayat ke-41. Ada? Fadal. Ya, silakan. Insyaallah. Baik. Ada artinya? Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, aminnya Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Masya Allah. Ini seruan Allah kepada semua orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai. Ya nida. Ya huruf panggilan. Wahai. Ayyuha, sekalian. Alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Berarti kita juga termasuk yang dipanggil oleh Allah melalui ayat ini. Apa petunjuk yang Allah informasikan setelah seruan tersebut yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang beriman? Uzkurullaha dzikran katsira. Uzkurullah, ingatlah Allah. Sebut-sebutlah nama Allah. Berzikirlah kepada Allah. Zikran katsira, dengan zikir yang banyak, dengan ingatan yang banyak. Nanti bagaimana banyaknya, bagaimana intensitasnya kita mengingat dan berzikir Allah, berzikir kepada Allah, nanti kita akan sebutkan pada ayat yang lain. Nanti kita akan nyebrang ke surah An-Nisa ayat 103, lalu ke surah Ali Imran ayat 191. Nanti kita akan ke sana. Tapi sebelum kita ke sana, ya kita di surah Al-Ahzab terlebih dahulu. Ayat berapa tadi? 41 dan 42. Ayat ke-42-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbihuhu bukratan wa asila." Wasabbihuhu, dan bertasbihlah engkau dengan ucapan subhanallah wa bihamdi. Kapan? Bukratan, di waktu pagi, wa asila, dan di waktu petang. Setiap pagi dan setiap petang, awal hari dan penghujung hari, kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang mesti senantiasa dilakukan oleh orang-orang yang beriman, sehingga ma'asyiral muslimin, karakter orang-orang beriman itu dimanapun dia berada, bagaimanapun kondisi dan keadaannya, tidak lepas dari zikrullah. Senantiasa berzikir kepada Allah di segala kondisi dan keadaannya, di setiap waktu dan kesempatannya. Dia isi dengan zikrullah. Koneksinya kepada Allah dengan zikrullah tidak pernah terputus. Itulah istimewanya orang-orang beriman dalam kehidupan ini. Tidak pernah terputus dari zikrullah. Baru kita nyebrang ke surah An-Nisa ayat 103.
Bagaimana intensitas orang-orang beriman di dalam menjalankan perintah ini, berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Fa idza, maka apabila qadaytumus salat, kalian telah selesai menunaikan salat. Udah salat nih, apa yang harus kita lakukan? Fadhkurullah, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah, mengingat Allah, bukan hanya ketika seseorang berada di dalam salatnya saja. Kalau hanya di dalam salat baru dia sebut nama Allah, Allahu Akbar, dan menyebut nama Allah yang lain, Subhanallah wa bihamdihi, atau Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, dan yang lainnya. Kalau salatnya taruhlah panjang-panjang gitu, berapa menit? Kira-kira berapa menit? 5 menit, oke lah 5 menit. Kalau dia hanya mengingat Allah hanya di dalam sholatnya, dia sholat 5 kali sehari semalam, 5 kali 5 menit, berarti hanya 25 menit dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepadanya. Cuma 25 menit zikir kepada Allah, mengingat Allah, terhubung kepada Allah. Selebihnya terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti betapa singkatnya dia mengingat Tuhannya, betapa singkatnya ia terhubung kepada Tuhannya, jikalau dia hanya berzikir dan mengingat Allah hanya di dalam sholat. Maka di luar sholat, ketika selesai kita melaksanakan sholat, kita berzikir. Apakah ketika kita masih duduk usai sholat? Oke lah, kira-kira berapa menit tambahannya dari 5 menit sholat untuk dia berzikir? Kira-kira mau tambah berapa? 5 menit lagi ya. Berarti 10 menit kali 5 berapa? 50 menit. Berarti cuma 50 menit dia berzikir dan mengingat Allah dari 24 jam yang Allah berikan kepadanya sehari semalam. Hanya dia sisihkan 50 menit untuk berzikir kepada Allah, 5 menit di dalam sholat dan 5 menit usai sholat ketika ia masih duduk di tempatnya. Cuma 10 menit. Tapi ternyata bukan itu, ma'asyiral muslimin, bukan zikir itu yang dimaksudkan oleh Allah. Karena yang disebutkan setelahnya bukan ketika masih duduk. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah. Dalam keadaan apa? Qiyamah, berdiri. Ketika Anda sudah beranjak pergi meninggalkan tempat sholat Anda, di situ Anda berzikir, ingat kepada Allah. Anda beranjak pergi berdiri, jalan ke sana. Ternyata ketika Anda nyebrang, kecelakaan lalu lintas. Pada saat itu Anda berzikir kepada Allah. Husnul khatimah atau enggak? Alhamdulillah, Anda menutup hidup di dunia ini dalam keadaan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang lainnya, ma'asyiral muslimin. Jadi dalam kondisi berdiri pun kita berusaha dan berupaya untuk tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui zikir. Kita berusaha untuk tetap berzikir.
meskipun kita sudah beranjak pergi meninggalkan tempat sholat kita. Jangan mentang-mentang kita sudah selesai sholat, ya udah kita juga selesai dari zikrullah. Enggak, ma'asyiral muslimin. Usainya kita sholat, usainya kita ritual zikir yang 33 itu bukan berarti berhenti kita mengingat Allah dan berzikir kepadanya. Enggak. Zikir itu adalah aktivitas yang tidak pernah berhenti kita lakukan. Tidak boleh berhenti kita lakukan. Kecuali ya secara lisan kecuali ketika kita berada dalam kamar mandi dan ketika kita tertidur lelap kehilangan kesadaran, barulah lisan kita tidak berzikir kepada Allah. Tapi ketika kita berada dalam kondisi terjaga dan di tempat-tempat yang tidak kotor dan tidak tercela, kita di situ berusaha untuk tetap berzikir kepada Allah sebanyak dan sesanggup yang kita mampu. Kalau kita dilupakan lagi oleh syaitan, istahwadha alaihim syaitan fa'ansahum dzikrallah, mereka dikuasai lagi oleh syaitan sehingga syaitan itu membuat mereka lupa dari berzikir kepada Allah. Itu hizbu syaitan, itu kelompoknya syaitan itu yang setelah dikuasai oleh syaitan sehingga dia tidak pernah berzikir kepada Allah, selalu lupa berzikir kepada Allah. Maka kalau kita terlupa dari zikrullah, kita berusaha untuk mengembalikan koneksi tersebut, lalu kita berzikir kepada Allah. Wa qu'uda, setelah kita berdiri, berjalan, melakukan aktivitas, kita tetap berzikir kepada Allah. Tiba waktunya kita harus duduk dan beristirahat. Subhanallah, di waktu duduk dan beristirahat pun kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh lalai. Kita tetap berusaha di waktu-waktu istirahat tersebut. Dalam keadaan kita duduk, barangkali kita lagi ngopi, kita tetap berusaha untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah, bahkan ketika kita sudah hendak larut dalam lelapnya tidur, sudah berbaring, wa ala junubikum, dan di atas pinggang kalian. Idealnya ma'asyiral muslimin, kita tidur bukan di atas punggung, tetapi di atas pinggang. Pinggang kanan atau kiri? Pinggang kanan, supaya jantung kita yang berada di sebelah kiri itu tidak tertindih, sehingga membuat lambat laun jantung kita bermasalah karena selalu tertindih. Idealnya memang sebelah kanan agar jantung itu berada di bagian atas. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan orang-orang beriman dengan zikirnya, dengan zikrullahnya, berdiri, duduk, berbaring, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, kalau kamu sudah tenang, sudah tentram, maka aqimus shalah, tegakkanlah sholat itu. Maksudnya, kata sahabat Abdullah bin Abbas, sempurnakanlah pelaksanaan sholat. Memang kenapa tadi wa idza qadaytumus shalah, kalau kamu telah selesai sholat, memang sholat apa tadi itu? Sholat yang disebutkan pada ayat sebelumnya, ayat 102. Sholat apa itu? Sholatul khauf, sholat ketika seseorang berada di tengah-tengah peperangan yang sedang berkecamuk. Dalam kondisi perang yang sedang berkecamuk, seorang muslim tidak dibenarkan dengan alasan itu meninggalkan sholat. Dalam kondisi perang, dia tetap mesti melaksanakan sholat jika telah tiba waktunya. Tidak ada alasan bagi dia untuk meninggalkan sholat lantaran sedang menghadapi musuh, bahkan sedang bertarung dengan musuh. Tidak ada alasan. Lalu hari ini
Orang-orang yang meninggalkan sholat padahal dia tidak sedang berada dalam kondisi perang yang berkecamuk, apa alasannya? Hanya sibuk jaga toko lalu meninggalkan sholat? Auzubillah. Yang berada di dalam kancah medan pertempuran yang sedang bertarung sekalipun tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan sholat. Bahkan tetap diupayakan sholat itu dilaksanakan secara berjamaah. Iya kan? Apakah Rasulullah sholat berjamaah di tengah peperangan yang sedang berkecamuk? Ya, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk tetap berjamaah meskipun sedang di tengah-tengah kancah peperangan yang sedang berkecamuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, fa idza ma'nantum, kalau kalian sudah tenang, sudah tentram, maka sempurnakanlah sholat. Apanya yang perlu disempurnakan? Rukun-rukunnya. Di antara rukun sholat ma'asyiral muslimin adalah berdiri tegak. Itu rukun. Mungkin ketika berkecamuk perang dia tidak bisa berdiri tegak karena dia harus bersembunyi. Di antara rukun sholat adalah ruku. Mungkin dia tidak bisa ruku, ma'asyiral muslimin, yumi'u imaan. Kondisi perang yang berkecamuk mengharuskan dia hanya memberikan isyarat saja. Isyarat kepala tunduk begini sejenak untuk mengisyaratkan rukunya. Dia tidak bisa ruku dengan membungkukkan punggungnya. Hanya memberikan isyarat kepala, yumi'u imaan, kata para ulama. Di antara rukun sholat adalah sujud. Tidak bisa dia sujud, ma'asyiral muslimin, ini perang lagi berkecamuk, maka dia hanya memberikan isyarat untuk rukunya, untuk sujudnya. Tidak sempurna rukun itu. Tetapi kalau sudah tenang, sempurnakanlah semua. Rukunya mesti sempurna, sujudnya mesti sempurna, tumakninanya mesti sempurna, karena itu rukunnya. Demikian pula wajibatus sholat. Wajib-wajibnya sholat mesti ditunaikan. Di antaranya wajibatus sholat ma'asyiral muslimin, semua bacaan-bacaan zikir itu wajib, kecuali takbiratul ihram, Allahu Akbar yang pertama, itu rukun. Selebihnya wajib. Maka sempurnakan semua zikir-zikir. Demikian pula sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah daripada salat sempurnakan ketika kondisinya sudah tenang, sudah tidak ada lagi perang. Seperti kita ma'asyiral muslimin, sepatutnya dan selayaknya kita menyempurnakan rukun wajib dan sunnah-sunnah salat, karena kita tidak berada dalam kondisi perang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagi orang-orang beriman adalah kewajiban, ketetapan yang telah diwajibkan, mawqutan, yang disertai dengan ketetapan waktu-waktunya yang telah ditentukan. Jadi tidak seenak-enaknya kita melaksanakan sholat. Ada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan masing-masing dari 5 sholat itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Belum masuk waktunya tidak sah, meskipun dia melaksanakan di luar waktu itu satu rukun, seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, sholat duhur sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari dari tengah langit. Pokok belum ada bayangan lewat, bayangannya masih tepat berada di tengah-tengah. Berarti matahari belum bergeser dari tengah langit. Kapan diketahui bahwa
matahari sudah bergeser dari tengah langit, kapan? Yang bernama zawal, kapan? Kalau sesuatu itu sudah memiliki bayangan. Berarti matahari semakin bergeser ke tempat terbenamnya, maka semakin panjang bayangannya. Maka ketika dia sudah ada bayangannya, ma'asyiral muslimin, setengah dari bendanya, maka disitulah waktu masuknya sholat zuhur. Kita pun melaksanakan sholat zuhur. Demikian seterusnya dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, kita nyebrang lagi ke surah apa tadi? Surah apa? Ali Imran ayat berapa? 191. Apa kira-kira petunjuk ayat tersebut? Menyebutkan ciri dan karakter orang-orang beriman. Apa kira-kira? Ada yang ketemu ayatnya? Ketemu ya, Bapak. Ya, iya. Dibaca juga artinya, tidak masalah, ayatnya lebih bagus supaya dapat paham. Ayusrikuna ma la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. 191. Ya. Ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Surah apa itu? Surah Al-Imran? Iya. Ayat 191. 191. Bukan barangkali. Ya, alladzina. Ya, betul. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzaban nar. Alladzina, yaitu orang-orang yang yadhkuruna Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubi, dan di atas pinggang mereka. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard, dan dia senantiasa bertafakkur, merenung tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasil perenungannya? Apa hasilnya? Dia katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tidaklah Engkau menciptakan langit dan apa yang ada di dalamnya, serta bumi dan apa yang ada di dalamnya, batilan, dengan kebatilan, sia-sia. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia, dan tidak ada yang Allah ciptakan untuk kebatilan. Lalu klimaksnya dari tafakkurnya terhadap semesta ini, dia mengatakan, apa dia katakan? Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Zikir lagi. Lalu dia tutup dengan satu permintaan, faqina 'adzaban nar, lindungilah aku dari azab neraka. Kalau dia lihat gunung, dia tafakkurnya seperti itu, ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan gunung ini untuk sesuatu yang batil. Lihat lembah, lihat sungai, lihat pantai, lihat bangunan-bangunan megah, mall, hotel. Ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan ini dengan batil. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Faqina 'adzaban nar, lindungi aku dari azab neraka. Jangan sampai gunung ini menyebabkan aku masuk neraka. Jangan sampai pantai ini menyebabkan aku masuk neraka.
lembah ini, gedung ini, mobil ini. Ada nggak orang yang masuk neraka gara-gara pantai, gara-gara gunung, gara-gara lembah? Ya, ada yang melakukan dosa syirik gara-gara melihat gunung yang angker, lalu di situ dia melakukan penyembahan dan ritual syirik. Demikian pula di lembah, dia menyembah gunung tersebut, dia menyembah lembah tersebut. Atau ketika seseorang naik gunung lalu di sana dia berbuat dosa, pacaran di atas gunung, pacaran di pinggir pantai, pacaran di lembah. Berarti gunung, lembah, pantai bisa membuat orang terlena sehingga dia justru melakukan dosa di sana yang menyebabkan dia pun nantinya masuk ke dalam neraka jika tidak menutup hidupnya dengan taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya orang-orang beriman setelah ia mentafakuri alam semesta ini, faqina adzaban nar, lindungilah aku dari azab neraka. Lihat ma'asyiral muslimin, ciri-ciri orang-orang beriman. Maka Allah pun memerintahkan kepada kita semuanya agar tetap mengkoneksikan diri kita, hati kita, pikiran kita, anggota tubuh kita dengan zikrullah dimanapun dan kapanpun. Ma'asyiral muslimin, kalau kita buka surah Al-Anfal ayat 45 dan surah Al-Jumu'ah ayat ke-10, ada dua kondisi yang sangat jauh berbeda. Dua kondisi itu sangat amat menyibukkan pikiran seseorang. Kondisinya berbeda dan sama-sama menyibukkan, tapi sesibuk-sibuknya pikiran seseorang pada dua kondisi itu, dia tidak boleh lupa berzikir kepada Allah. Sekarang surah Al-Anfal ayat 45, kondisi apa di sini? Dan kita tetap disuruh berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kondisi apa? Apa ayatnya? Ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan atau musuh, maka berhati-hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Bayangkan tuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan, wahai orang-orang beriman, kalau kamu sudah berjumpa dengan pasukan musuh berhadapan-hadapan, fasbutu, teguhlah, kau jangan lari, jangan mundur, harus berani. Oh, pasukannya banyak, senjatanya lengkap, pak, pikirannya kacau balau. Jangan, agar engkau tidak kacau balau pikirannya, fazkurullaha zikran katsira, ya kan? Fazbutu wadkurullaha katsira, wadkurullaha katsira. Berzikirlah engkau sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar engkau beruntung atau menang. Jadi ma'asyiral muslimin, zikir yang banyak itu akan mendatangkan kemenangan. Subhanallah. Kalaulah seseorang bisa memperoleh kemenangan yang gilang gemilang di medan pertempuran berhadapan dengan musuh, ya, bagaimana kalau cuma menghadapi ujian? Itu bukan musuh, ujian. Masa tidak berzikir kepada Allah? Menghadapi musuh saja kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, bagaimana menghadapi ujian? Ya, belum lagi perang. Dan Allah berjanji, la'allakum tuflihun, dengan zikirmu yang banyak engkau akan memperoleh kemenangan dan keberuntungan. Ada kondisi yang berbeda, sama-sama sibuk ma'asyiral muslimin. Disebutkan dalam surah apa tadi? Al-Jumu'ah ayat 10. Kondisinya berbeda, bukan perang di sini, tapi juga sangat menyibukkan. Tapi tidak ada alasan dengan kesibukan itu lalu seseorang lupa berzikir kepada Allah.
Apa itu? Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau kamu telah selesai melaksanakan sholat Jumat, apa yang harus kita lakukan? Fantashiru fil ardh, bertebaranlah kalian di muka bumi. Yang kerjanya di pasar, silakan ke pasar. Yang kerjanya di ladang, silakan ke ladang. Yang kerjanya di laut nelayan, silakan pergi ke laut. Sibuk dengan aktivitas masing-masing. Yang berdagang sibuk dengan perdagangannya, yang bertani sibuk dengan pertaniannya, yang peternak sibuk dengan ternak-ternaknya. Sibuk luar biasa. Dalam rangka apa kesibukan itu? Fabtagu min fadlillah, mencari karunia Allah, rezeki. Nah, di tengah-tengah kesibukan itu apa yang harus dilakukan? Fadhkurullaha katsira, berzikirlah engkau dengan zikir yang banyak. Lagi sibuk berdagang, zikir. Lagi sibuk bertani, zikir. Lagi sibuk beternak, zikir. Dengan seluruh ragam aktivitas kita yang menyibukkan itu, jangan pernah lupa berzikir. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya perdagangan beruntung, supaya pertanian beruntung, supaya peternakan beruntung, supaya semua kesibukan dan aktivitasmu menghasilkan keberuntungan. Ternyata zikir, ma'asyiral muslimin, menjamin keberuntungan bagi seseorang di tengah-tengah kesibukannya yang padat. Dan tidak ada keberuntungan yang lebih baik, ma'asyiral muslimin, kecuali keberuntungan seseorang memperoleh ampunan yang mengantarkannya pada surga Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pada hari kiamat. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا, dan lelaki-lelaki yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wazakirat, demikian pula wanita-wanita yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. A'addallahu lahum, Allah telah menyiapkan untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran aziman, dan pahala yang demikian besar. Apa itu pahala yang demikian besar? Ganjaran yang demikian besar, surga Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lelaki, ma'asyiral muslimin, datang kepada Rasulullah bertanya tentang surga dan sarana atau cara masuk ke dalam. Disebutkanlah syariat-syariat yang mesti dilaksanakan. Lalu lagi mengatakan, ya Rasulullah, syariat ini terlalu banyak. Saya hanya bisa yang wajib-wajib, sholat wajib, puasa wajib. Tidak mungkin barangkali saya. Dia ragu, bisa nggak masuk surga? Lalu Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu amalan yang jika engkau konsisten melakukannya, maka amalan-amalan wajibmu itu akan mengantarkan engkau masuk ke dalam surga dengan mudah. Ya, dia tidak ada mungkin sholat lainnya, qiyamul lailnya, dan bla 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 dan seterusnya, puasa sunnah. Dan lagi mengatakan, tentu ya Rasul. Apa itu? Rasulullah mengatakan, liyakul lisanuka ratban bi dzikrillah, hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Kalimatan khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat, kata Rasulullah, yang sangat dicintai oleh Allah, sangat berat dalam timbangan, sangat ringan diucapkan oleh lisan. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kita tidak tahu nanti, ma'asyiral muslimin, dengan kalimat-kalimat singkat dan sederhana yang sangat ringan diucapkan itu, ternyata timbangan amal kebajikan kita berat luar biasa, boleh jadi melebihi orang yang qiyamul lail. Tapi dia tidak biasakan lisannya dengan kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim.
dan terbiasa lisannya. Nah, membiasakan lisan ini selalu berzikir kepada Allah itu butuh latihan, ma'asyiral muslimin, butuh latihan. Latih dia setiap pagi, latih dia setiap siang, latih dia setiap sore, latih dia setiap malam, latih dia setiap keadaan dan kondisi di mana kita ingat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallah. Dilatih, masya Allah. Dengan terulangnya latihan-latihan itu, dia akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus terpelihara akan menjadi karakter seseorang. Kalau sudah menjadi karakter, maka itu akan menjadi ciri khas seseorang. Dia akan dikenang dan selalu disebut-sebut sebagai az-zakirin, orang-orang yang senantiasa berzikir, seperti para nabi. Ma'asyarul muslimin, ketika Nabi Yunus berada di perut ikan, fi dhulumatin salas, pada 3 lapis kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan malam, dan kegelapan dasar lautan. 3 lapis kegelapan menutupinya. Di sana dia berzikir kepada Allah. Di tempat-tempat yang berpindah-pindah. Maka para malaikat di langit mengatakan, sautun ma'ruf fi ardin gharibah. Ini suara yang sudah kita kenali ini, tapi kok dari tempat yang aneh. Tempatnya aneh, sinyal zikirnya itu datang dari mana-mana. Karena kan ikan berpindah-pindah dan bukan dari daratan. Biasanya sinyal zikirnya itu terdengar dari daratan, naik ke atas. Para malaikat sangat mengenali suara itu. Tapi kok ini aneh, pindah-pindah ini. Subhanallah. Bayangkan tuh, suara zikirnya Nabi Yunus alaihissalam sudah dikenal oleh penduduk langit karena seringnya kalimat zikir Nabi Yunus naik ke langit. Nah, apakah suara zikir kita juga senantiasa naik ke langit? Wallahu ta'ala alam, itu membutuhkan latihan dan pembiasaan. Semoga ma'asyiral muslimin, tadabbur ayat ini memotivasi setiap kita untuk melatih lisan kita setiap saat berzikir dan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga suara kita pun nanti dikenali oleh seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.